Pasukan Iran makin barbar, hujani mortir dan paksa mundur tentara Israel di jalan raya ibu kota Tel Aviv. Rentetan tembakan mortir Iran memaksa pasukan Israel mundur di sebuah jalan raya Tel Aviv. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu. Tampaknya pasukan Israel merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militer yang hancur. Tak lama kemudian mortir Iran berdatangan membuat para pasukan Israel ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, gerombolan prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Iran menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv, Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat Iran melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Iran memperbarui serangannya di kota Tel Aviv, Haifa saat pasukan Kementerian Pertahanan Iran meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Iran dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasukan yang signifikan tetapi telah berhasil menarik teratur pasukan secara bertahap dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur, lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Iran telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu serta disebut paling mematikan bagi pasukan kedua pihak. Namun pemimpin Iran itu mengeluhkan buruknya dukungan bagi pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Iran yang intensif selama 48 jam terakhir, kata pembaharuan data dari Amerika. Sebelumnya Israel yang sedang mempersiapkan serangan balasan sepertinya akan meninggalkan Tel Aviv pada akhir bulan lalu. Namun Israel mengumumkan pada April akan kembali bertempur di sana dan mengatakan Iran menderita lebih banyak korban jiwa saat berupaya menyerbu kota tersebut. Sejak pekan lalu, Iran telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Israel sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain, termasuk pangkalan militer Israel. Adapun Kementerian Pertahanan Iran menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan roket nuklir di perbatasan dengan Palestina, wilayah perbatasan dengan Israel pada Minggu. Daerah itu berada di tengah dua negara tersebut. Selama serangan itu, The Asia Times mengutip pada Minggu, Iran mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 200 prajurit ikut serta dalam serangan tersebut. Menurut Kemenhan Iran, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dengan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan peralatan militer dan pos komando. Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka bertanggung jawab atas tembakan sejumlah rudal yang disebut untuk bikin fasilitas Israel hancur lebur. Serangan rudal dilontarkan beberapa lokasi di kota utara Irak Erbil pada Sabtu malam, termasuk ke titik yang diklaim sebagai pusat strategis Israel. Sebuah pusat strategis konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi kuat yang ditembakkan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam, kata sebuah pernyataan di Spah News, situs resmi IRGC. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu tampaknya sebagai pembalasan atas kematian 2 komandan IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah, Damaskus, pekan lalu. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran memperingatkan pada hari Selasa bahwa Israel akan membayar untuk serangan udara itu. Sekali lagi kami memperingatkan rezim kriminal Zionis bahwa pengulangan kerusakan apapun akan menghadapi tanggapan yang keras, tegas, dan destruktif. Demikian bunyi pernyataan Garda Revolusi Iran. Laporan awal serangan menunjukkan bahwa konsulat Amerika Serikat di Erbil rusak, akan tetapi seorang pejabat Amerika Serikat kemudian mengatakan tidak ada kerusakan dan tidak ada korban di fasilitas pemerintahan Amerika Serikat. Pejabat keamanan Irak mengatakan tidak ada laporan segera mengenai korban dari serangan itu. Seorang pejabat Irak yang tidak disebutkan namanya mengatakan rudal balistik ditembakkan dari Iran tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dia mengatakan proyektil itu adalah Fateh 110 buatan Iran, kemungkinan ditembakkan sebagai pembalasan atas 2 pengawal revolusi yang tewas di Suriah pekan lalu dalam dugaan serangan Israel.
Menurut pernyataan IRGC, serangan itu sebagai pembalasan atas kematian 2 perwira IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah Damaskus pekan lalu. Sementara itu, Iran menangguhkan pembicaraan rahasia yang ditengahi Baghdad yang bertujuan meredakan ketegangan selama bertahun-tahun dengan saingan regional Arab Saudi. Penangguhan itu dilakukan setelah Arab Saudi melakukan eksekusi massal terbesar yang diketahui dalam sejarah modernnya dengan lebih dari 3 lusin warga Syiah tewas. Tampaknya pasukan Israel merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militer yang hancur. Tak lama kemudian mortir Iran berdatangan membuat para pasukan Israel ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, gerombolan prajurit Israel yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Iran menggempur kota Tel Aviv, titik fokus berminggu-minggu dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Tel Aviv, Israel Timur. Pasukan Israel terpaksa mundur dari beberapa wilayah di medan pertempuran di kota Tel Aviv saat Iran melancarkan serangan baru dengan tembakan artileri yang intensif selama 2 hari, kata Amerika dalam pemutakhiran data intelijen terbaru pada Rabu. Iran memperbarui serangannya di kota Tel Aviv, Haifa saat pasukan Kementerian Pertahanan Iran meningkatkan kerjasama, katanya mengacu pada Kementerian Pertahanan Iran dan pasukan bayaran utamanya. Pasukan Israel menghadapi masalah pasukan yang signifikan tetapi telah berhasil menarik teratur pasukan secara bertahap dari posisi di mana mereka dipaksa untuk mundur, lanjut militer Amerika dalam pemutakhiran data intelijen harian tersebut. Presiden Iran telah memimpin di pihaknya dalam pertempuran selama berminggu-minggu serta disebut paling mematikan bagi pasukan kedua pihak. Namun pemimpin Iran itu mengeluhkan buruknya dukungan bagi pasukannya dari militer reguler. Pasukan Israel masih mempertahankan distrik barat kota tetapi menjadi sasaran tembakan artileri Iran yang intensif selama 48 jam terakhir, kata pembaharuan data dari Amerika. Sebelumnya Israel yang sedang mempersiapkan serangan balasan sepertinya akan meninggalkan Tel Aviv pada akhir bulan lalu. Namun Israel mengumumkan pada April akan kembali bertempur di sana dan mengatakan Iran menderita lebih banyak korban jiwa saat berupaya menyerbu kota tersebut. Sejak pekan lalu, Iran telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Israel sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain termasuk pangkalan militer Israel. Adapun Kementerian Pertahanan Iran menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan roket nuklir di perbatasan dengan Palestina, wilayah perbatasan dengan Israel pada Minggu. Daerah itu berada di tengah 2 negara tersebut selama serangan itu. The Asia Times mengutip pada Minggu, Iran mempraktikkan peluncuran elektronik sistem rudal balistik bergerak yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 200 prajurit ikut serta dalam serangan tersebut.